saya serahkan ini kesempatan kepada Ustadz untuk bisa membedah sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya, sejentre-jentrenya ya. Eces-ecesnya terkait dengan hal tersebut Ustadz. Langsung. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Harmoni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini saya bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Deni bisa kembali mengudara kajian rutinitas setiap hari Jumat subuh, yaitu kajian Bogu Marom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan keluasan rizki. Amin. Sahabat Harmoni rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan sekarang melanjutkan sebuah hadis dari bab tentang pembatal wudu. Mudah-mudahan tidak bosan ya Ustaz. Ya. Dan berkaitan dengan ilmu itu jangan pernah bosan. Betul Ustaz. Dan jangan pernah terpengaruh dengan omongan-omongan yang lain. Yang dimaksud dengan omongan yang lain itu adalah adanya segelintir orang Ustaz. Ya. Bosan cenah dibahas teh. Bab wudu deui, bab salat deui. Bosan nu kitu itu cenah batur mah geus kabulan cenah Ustaz. Betul Ustaz. Jadi di kita itu cenah bosan ngebahas ya wudu deui, salat deui, pembatal wudu. Cenah bosan cenah. Ya. Tuh batur mah cenah geus kabulan. Itu adalah pikiran yang dangkal sekali. Ya. Itu baru ke bulan. Ini kajian ini tuh sudah melampaui bulan, sudah ke akhirat gitu. Bulan itu belum apa-apanya gitu kan. Ya. Ini mah kajian akhirat gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang dangkal seperti itu. Ya. Sahabat Harmoni rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis nomor 6 dan nomor 7 dari urutan bab. Di sini akan dijelaskan tentang bagaimana kedudukan hadis dan fikih hadis terkait pembatal wudu, yaitu tentang mashud zakar. Tentang mashud zakar di sini menyentuh bagian zakar. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan secara pembukaannya oleh host kita yang gagah dan ganteng. Masya Allah. Yaitu tentang what is the zakar. Zakar itu kemaluan gitu, kemaluan. Jadi bagaimana status hadis, hukum dan fikihnya terkait bagaimana menyentuh zakar itu, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada dua hadis yang akan disodorkan pada pertemuan sekarang. Hadis yang pertama, wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, dari Talq bin Ali. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, qala rajulun, seseorang berkata. Kalau di dalam redaksi yang lain A'rabi, yaitu orang Arab gunung, bertanya, masastu zakari, aku menyentuh zakarku. Au qala, atau ia berkata, ar-rajulu, seseorang itu yamassu zakarahu, menyentuh zakarnya fis sholati, dalam keadaan salat. Jadi keur salat menyentuh zakar gitu. Gitu. Jangan dibayangkan. Pokoknya gitu Ketika salat menyentuh zakar, entah itu gegetret, gagaro dan yang lainnya. Saya suka ingat waktu di pesantren Ustaz. Gitu Ustaz. Waktu di pesantren itu banyak sekali yang gagaro itu. Pengalaman itu. Iya, pengalaman terindah ini yang tidak akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak mesantren. Itu. Jadi nikmatnya mesantren itu dah gagaro bersama gitu. Gitu, gagaro bersama itu nikmat. Nah, di sini seseorang itu menyentuh zakarnya ketika sholat. Iya. Pertanyaannya,
kata tolak di sini disebutkan alaihi wudu. Ya. Ya Rasulullah, apakah harus wudu lagi? Hmm. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ya. la, tidak usah wudu lagi. Hmm. Innama huwa bam'atun minka, itu bagian darimu. Jadi zakar itu bagian dari tubuh kita, Ya. sama halnya dengan menyentuh hidung. Cing aya nyentuh hidung batal teu? Gitu maknya nya kalau iya jadi batal. Aduh. Gitu. Jadi zakar itu bagian dari tubuh kita, kata Rasul. Sehingga sama saja dengan menyentuh anggota badan yang lainnya, itu tidak membatalkan wudu. Begitu. Jadi la, jawabannya la. Ini syarah kalimat la dan na'am itu sebetulnya panjang sekali, tapi kalau dibahas di sini kayaknya waktunya tidak akan cukup. Masya Allah. Ya. Teraganing lah sareng Ya. naon teh. La dan na'am itu. Cuma Sampai dua kata mah cukup cenah satu. la dan na'am itu panjang sekali itu. Sampai ada sahabat saya itu hanya membahas huruf ba saja dari dokter itu ada. Hmm. Jadi dokter hanya membahas tentang huruf ba. Itu jadi dokter. Iya. Ba-nya ba apa di sini jadi dokter itu. Iya, Nah, sama juga dengan la dan na'am itu panjang sekali pembahasannya. San sebentar nih. Ya. Ini mohon maaf buat teman-teman kalau tampilannya kurang ini karena kondisi internet ini sedang bermasalah ini. Iya. San. Ya, kalau dilihat di laptop seperti ini, jadi mohon maaf ini ya. Dilanjut San. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, akhrajahu Al-Khamsah, diriwayatkan oleh imam-imam yang 5, wa sahih Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa qala Ibnu Al-Madini, dan berkata Ibnu Al-Madini, kata Imam Ibnu Al-Madini, huwa ahsanu min hadisi Busrah. Hadis ini lebih baik, lebih bagus, di dalam redaksi yang lain itu lebih sahih gitu. Min hadis Busrah, daripada hadis Busrah. Nah, nanti kita jelaskan hadis Busrah itu di hadis yang nomor 7-nya, di mana menerangkan bahwa memegang atau menyentuh zakar itu membatalkan wudu dan harus wudu lagi, itu hadis Busrah. Nah, kata Ali Al-Madini itu hadis yang tidak membatalkan wudu ini lebih sahih daripada hadis yang membatalkan wudu gitu katanya. Begitu. Jadi ada hadis yang membatalkan, ada hadis yang tidak membatalkan. Iya, ada dua hadisnya gitu. Sahabat dan keluarga harmoni seperti itu ya. Jadi ada dua hadisnya. Kemudian kalau kita tahrij, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, juz keempat, halaman 23. Kemudian Abu Daud nomor hadisnya 182. Kemudian Ibnu Majah nomor hadisnya 483. Kemudian Imam At-Tirmidzi nomor hadisnya 85. Kemudian Imam An-Nasa'i juz ke-1 halaman 101. Kemudian Ibnu Al-Jarud pun meriwayatkan hadis ini, nomor hadisnya 21. Imam At-Tahawi juga meriwayatkan hadis ini juz 1 halaman 73. Masya Allah. Dan Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabirnya, Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani di sana menyebutkan nomor hadisnya 8233. Kemudian Imam Ad-Daraqutni ada di dalam juz 1 halaman 148. Ya. Kemudian kalau kita buka kitab-kitab sumber rujukan Bugu Maram, ini bisa dilihat dalam Al-Ilmam nomor hadisnya 77 dan Muharrar 83. Ini adalah tahrijnya. Kenapa Al-Ilmam dan Muharrar disebutkan padahal bukan kitab induk sengaja? Sebab Bugu Maram itu mengambil, jadi Bugu Maram itu Ustaz diambil oleh Imam Ibnu Hajar dari 5 kitab Ustaz. Dari 5 kitab. Kitab-kitab yang sudah diringkas oleh ulama-ulama yang lain, kemudian oleh Imam Ibnu Hajar dari 5 kitab tersebut diambil dan diringkas lagi, dimasukkan menjadi kitab Bulughul Maram. Salah duanya Al-Ilmam dan Muharrar gitu. Itu sejarahnya ya. Ini sahabat dan keluarga harmoni, kita jarang sekali mendapatkan ilmu seperti ini ya. Tadi kita mendengar istilah tahrij. Tahrij itu adalah bagaimana mengambil satu hadis dari beberapa sumber seperti itu ya. Iya. Jadi biasanya Sumbernya. kan kalau kita hanya menyebutkan Rawahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari, ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi di kitab-kitab yang lain seperti itu. Nah, untuk penelitian sahabat dan keluarga harmoni, maka dari seluruh kitab itu yang ada hadis itu sebaiknya dikumpulkan, disatukan sehingga bisa diteliti lebih dalam. Iya.
Lanjut, Ustaz. Taib. Kemudian hadis nomor 7-nya dari Busroh wa an Busrota binti Sofwan. Dari Busroh binti Sofwan radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh zakarnya, fal yatawaddo, hendaklah dia berwudu lagi. Nah, ini hadisnya gitu. Man massa dzakarahu fal yatawaddo. yatawaddo. Lamun Noel wudu gitu Ustaz. Iya. Siapapun itu yang menyentuh, memegang, mengepul, apapun itu kan. Termasuk gagaro. Ya. Di sini maksudnya adalah menyentuh tanpa ada penghalang. Jadi menyentuh secara langsung, massa itu. Jadi kalau menyentuh dengan ada penghalang dengan kain, celana atau apapun itu tidak masalah itu. Tapi yang dibahas massa di sini, sepakat para ulama menyebutkan menyentuh secara langsung. Nah, hadis yang keduanya di sini menyebutkan dari Busroh, fal yatawaddo, orang yang menyentuh zakar harus berwudu lagi, gitu kata Rasul. Akhrajahul khamsah, sama ini juga diriwayatkan oleh imam yang 5, wa shahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa qala al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari berkata, huwa, hadis ini as-sahhu syai'in fi hadal bab. Hadis ini lebih sahih dalam permasalahan ini, dalam bab ini, begitu. Di sini ada pertentangan antara guru dan murid, Ustaz. Jadi menurut Imam Ali Al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu memiliki beberapa guru, termasuk Imam Ahmad, termasuk Imam Ali Al-Madini, dan Imam Al-Bukhari itu kalau dalam sejarah terlalu panjang lah. Intinya Imam Al-Bukhari itu belajar hadis juga dari Imam Ali Al-Madini, begitu. Jadi guru dan murid. Nah, ini guru dan murid ada perbedaan. Ada perbedaan. Padahal di sisi lain Imam Bukhari itu sangat sangat hormat sekali kepada Imam Ali Al-Madini. Hormat sekali itu seorang murid. Nah, perbedaannya menurut Ali Al-Madini bahwa hadis yang menyentuh zakar tidak usah wudu lagi. Ini paling sahih daripada hadis Busroh yang menyebutkan menyentuh zakar harus berwudu lagi. Sedangkan menurut Imam Al-Bukhari, muridnya, justru hadis yang menyentuh zakar harus berwudu lagi, ini yang lebih sahih daripada hadis yang menyentuh zakar tidak mesti berwudu lagi. Di sini ada perbedaan. Jadi pas ya Ustaznya? Itu pas ya. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Gitu. Nah, ini kadang kita harus belajar dari para ulama teh. Meskipun berbeda pendapat tapi saling menghargai, Ustaz. Iya. Jadi kritik itu zaman dulu dan menurut beberapa penelitian, kritik itu memang harus ada, Ustaz. Gitu. Kritik itu tujuannya untuk membangun, untuk memperkuat suatu pendapat. Pendapat akan menjadi lebih kuat dengan adanya kritik. Tidak ada kritik justru akan lemah. Begitu. Dan salah satu kekuatan para ulama itu harus tahan banting terhadap kritik. Tong baperan gitu. Tong baperan gitu kan. Gitu. Jadi istilah kritik itu sebetulnya bagus gitu. Hanya nanti ada adab ya, ada mengkritik itu bagaimana. Nah, ini harus kita kaji gitu. Cuman dalam bab penelitian itu kritik memang harus ada. Tujuannya untuk sejauh mana keakuratan pendapat kita. Sejauh mana gitu kita bisa mempertahankan pendapat kita, yaitu dengan adanya kritik. Bahkan dengan kritik itu akan memperkuat. Gitu. Memperkuat wahana kajian itu dengan kritik. Bahkan Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar itu sudah masuk Syekhul Islam. Imam Ibnu Hajar bisa menjadi hebat seperti itu saat itu gara-gara salah satunya beliau itu ada ribuan kritik kepada beliau, tapi beliau bertahan terhadap kritik-kritiknya sehingga menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi ada yang mengkritik itu tidak baper, tapi semakin kuatlah dia begitu. Itu hebatnya seseorang ketika dikritik gitu. Jadi lah mentaya kritik mah lempeng-lempeng teh wajar gitu. Iya, asapang pinter nah gitu. Iya gitu kan. Jadi kritik itu bagus gitu. Hanya harus tahan banting gitu. Sejauh mana kita mempertahankan argumen kita. Dan itulah di antara kekuatan adanya kritik. Dan kritik di sini pun ada, para ulama sudah ada mengkritik, saling kritik itu ada. Hanya sifatnya saling
saling membangun. Jadi istilahnya jangan baper lah ketika ada yang mengkritik gitu. Hanya yang perlu kita bahas juga, yang perlu kita perhatikan itu ada adab, bagaimana adab mengkritik begitu. Ya. Sahabat harmoni rahimakumullah. Di sini akan dibahas pertama-tama itu tentang terkait ulama-ulama yang mensohihkan dan mendoifkan. Iya. Gitu. Hadis yang pertama yaitu tentang hadis yang bahwa menyentuh zakar itu tidak membatalkan wudu. Hadis menyentuh zakar tidak membatalkan wudu itu ada yang mensohihkan dan ada pula yang mendoifkan. Yang mensohihkan menyentuh zakar tidak batal dan tidak mesti wudu lagi. Yang mensohihkannya adalah diantaranya itu Imam Ibnu Al-Madini, Ali Al-Madini. Yang keduanya ada Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat pun ada, Ustaz. Sahabat juga. Ustaz. Dari sahabat yang berpendapat demikian itu ada Ali bin Abi Thalib, Iya. Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasar, Huzaifah, kemudian Abu Darda. Dari tingkat tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun yang berpendapat demikian itu adalah Imran bin Husain, Iya. Al-Hasan, Hasan Al-Bisri, Iya. Robi'ah, dan As-Sauri. Nah, jadi bukan Robi, tapi ada Robi'ah begitu. Dan Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri. Kemudian dari tingkat ulama mazhab yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Abu Hanifah dan seluruh murid-muridnya dan juga yang lain. Mensahihkan hadis tentang bahwa menyentuh zakar tidak membatalkan wudu sebab zakar itu bagian dari tubuh kita. Dan adapun yang mendoifkannya itu adalah maksudnya yang mendoifkan hadis menyentuh zakar tidak batal dan mensahihkan menyentuh zakar harus wudu lagi. Itu yang pertama, ini lebih banyak, Ustaz. Yang pertama Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu mensahihkan hadis ini. Hadis ketika menyentuh zakar harus berwudu lagi, mensahihkan. Tapi tidak ada dalam sahihnya, Ustaz, aneh ya. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Mensohihkan tapi tidak disimpan di sahihnya. Nah, itu. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari tidak ada gitu. Kenapa tidak ada? Ini salah satu penghormatan beliau kepada gurunya. Ditambah yang keduanya adalah bahwa kriteria kesahihannya tidak memenuhi kriteria Imam Bukhari begitu, sehingga tidak dimasukkan dalam sahihnya. Tapi belum mensahihkan, gitu kan. Tapi belum mensahihkan begitu. Itu Ustaz mengetahui bahwa beliau mensahihkan padahal tidak ada di dalam kitab itu dari mana, Ustaz? Simpel itu mah. Lihat aja dalam beberapa kitab sudah ada nanti seperti ini kan, Imam Bukhari mensahihkan, kata Imam Bukhari bahwa hadis ini lebih sahih dalam permasalahan ini gitu. Adapun kok kenapa tidak ada dalam sahihnya? Ya tinggal cari aja, sekarang udah ada Maktabah Syamilah. Kita searching aja ada tidak, ternyata tidak ada begitu. Dan ada juga para ulama yang mengungkapkan bahwa Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini namun tidak ada dalam sahihnya. Jadi sudah dibahas juga oleh para ulama. Artinya kita itu sebetulnya tinggal membaca saja, Ustaz. Menjadi bingung mata pieu masa ada macana ge ieu ningali Arab gundul kumaha ieu cenah barotak ieu teh cenah gitu. Iya. Makanya harus di Ma'had Al-Bukhari itu. Ya baik, betul Ustaz ya. Bagi teman-teman ini ya, di Ustaz Robi ini merupakan salah satu pengajar di bagian tahrij hadis dan juga keilmuan hadis begitu di Ma'had Imam Al-Bukhari, Ustaz ya. Iya, Ma'had Al-Bukhari Pamengpeuk. Di mana ini? Cari saja nanti di daerah Pamengpeuk ya, di sekitar PPI atau Pesantren Persatuan Islam nomor 3 Pamengpeuk ya. Di sana ada Masjid At-Taubah. Nah, tidak jauh lah di seberangnya gitu, di seberang PPI 3 itu ada Masjid At-Taubah. Biasanya beliau mengajar itu tiap hari apa, Ustaz? Tiap hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, nah itu informasi saja ini, Pak. Iya. Punten, Lanjut Ustaz dah. ya. Iya, rada kulak belok teh sok rada lieur gitu. Nah, jadi yang mensahihkan hadis menyentuh zakar dan harus berwudu lagi yang pertama Imam Bukhari. Yang kedua sang master yaitu Imam Abu Hatim, Ustaz. Ibadah tunggul. Imam Abu Hatim, kemudian Imam Yahya bin Ma'in, Ustaz. Ini para raksasa ilmu semuanya gitu. Berat gitu. Kemudian
Imam Ahmad juga. Nah, jadi guru dan murid ini klop dalam masalah ini. Imam Ahmad dan Imam Bukhari klop gitu. Imam Ahmad. Kemudian Imam Asy-Syafi'i. Guru dan murid juga ini. Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i gitu. Kemudian Imam Abu Zur'ah, Imam Ad-Daraqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Al-Jauzi. Itu yang mensahihkan hadis bahwa menyentuh zakar harus berwudu lagi begitu. Kemudian dari tingkat sahabat juga Ustaz. Dari tingkat sahabat juga yang berpendapat mengamalkan hadis ini, yaitu diantaranya Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Sayyidah Aisyah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Bahkan dari tingkat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Imam Atha, Urwah, Az-Zuhri, Ibnu Musayyab, Mujahid, Abban bin Utsman, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Jurayj, Al-Lais dan Al-Auza'i. Kemudian dari tingkat ulama mazhab yang berpendapat dan menetapkan bahwa ketika menyentuh zakat harus berwudu lagi, ada 3 mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Ini mazhab 3 mazhab ini berpendapat menyentuh zakar harus berwudu lagi. Jadi lebih banyak ini Ustaz gitu. Bingung mah atuh ya teh. Jadi bingung atunya berarti baheula teman anak eta pas saya asa dikir leutik teh ternyata geuningan Penerus para ulama. ulamanya. Masyaallah. Iya. Atuh Ustaz lah simpelnya saja, kira-kira bagaimana ini solusinya tuh? Nah, di sini tugas kita harus mencairkan, menjelaskan apa penyebab pensohihannya, apa penyebab pendoifannya. Terus bagaimana langkah atau posisi saya sendiri itu sebagai penelitinya itu kan. Di dalam penelitian ilmiah itu Ustaz, kita mengambil 2 pendapat, gitu, pendapat yang berbeda, kemudian posisi kita itu harus di mana. Ketika kita mengambil posisi pendapat A, kita pun harus menjelaskan kenapa. Gitu. Jadi tidak taklid gitu nanti. Ketika kita mengambil pendapat B, nah alasannya apa? Atau kita berpendapat pertengahan begitu antara A dan B begitu. Nah, sebelum ke sana, sedikit saya menjelaskan dulu di antara sedikit ya, ini karena terlalu banyak Ustaz. Sedikit tentang alasan mengapa mendoifkan hadis menyentuh zakar tidak usah wudu lagi. Nah, sanad lengkapnya kalau kita melihat dari Imam Ahmad, di sini dijelaskan bahwa bersumber dari Musa bin Dawud, haddatsana Muhammad bin Jabir, menerima dari Muhammad bin Jabir, Muhammad bin Jabir menerima dari Qais bin Tolak, Qais bin Tolak menerima dari bapaknya yaitu Tolak. Kemudian hadisnya sama ke sana. Nah, dalam sanad ini terdapat rawi Muhammad bin Jabir. Banyak sekali yang memberikan jarah, banyak sekali yang memberikan celaan terhadap Muhammad bin Jabir. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mendoifkan hadis ini sebab menurut beliau Muhammad bin Jabir itu adalah manakir. Jadi banyak sekali di antara dalam pendapat yang lain menyebutkan banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang munkar itu Ustaz. Gitu, yang menyendiri, yang berbeda dengan yang lainnya. Termasuk Imam An-Nasai pun menyebutkan bahwa rawinya dhaif, menyebutkan bahwa sakit gitu kan. Ada yang banyak sekali celaan kepada Muhammad bin Jabir. Di sisi lain Muhammad bin Jabir itu adalah rawi yang soduk gitu. Artinya adalahnya masih terjaga. Kehormatan atau adalahnya masih terjaga, hanya di sisi yang lain hafalannya jelek. Sehingga Imam Ibnu Hajar menyimpulkan dalam takribnya, Imam Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa Muhammad bin Jabir itu adalah soduk. Dia itu soduk, tapi disebabkan dia itu termasuk rawi yang dobat kitab. Nah itu, jadi dobat kita ada 2 nanti. Ada dobat secara hafalan, dobat sodar, ada dobat kitab. Dan zaman sekarang ada 3, dobat laptop gitu. Ya, dobat syamilah. Kalau saya tidak ada laptop udah matruk. Matruk langsung. Begitu. Nah, kata Imam Ibnu Hajar bahwa Muhammad bin Jabir itu termasuk dobat kitab, dan pada saat itu zahabat kutubuhu gitu. Jadi kitabnya hilang. Setelah kitabnya hilang, fasa akhifdihi, maka hafalannya itu semakin buruklah dia begitu.
Maka pantas dengan buruknya hafalan, banyak banyak ulama yang lain menyebutkan bahwa manakir lah gitu. Dia banyak memunkarkan hadis, hadisnya juga banyak salahnya, waham dan yang lain-lain. Inilah penyebab bahwa hadis ini didoifkan. Tapi berbeda lagi menurut Imam Ali Al-Madini. Menurut Imam Ali Al-Madini, pada dasarnya Muhammad bin Jabir itu adalah rawi yang saduk. Banyak riwayat-riwayat yang lain juga yang memperkuat dia. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hadis ini merupakan hadis yang baik. Kenapa? Sebab Muhammad bin Jabir meriwayatkan hadis ini semasa masih ada kitabnya juga, masih ada gitu kitabnya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan dan memang harus ada mufasarnya, penjelasannya terhadap celaan jarah atau ta'dil. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang keduanya, adapun hadis yang menerangkan bahwa menyentuh zakar itu harus berwudu lagi. Hadis ini ada yang mendoifkan, ada juga yang mensohihkan. Di antara penyebab pendoifan hadis ini adalah disebabkan adanya munqati antara Hisham bin Urwah yang menerima dari bapaknya. Begitu, Ustaz. Jadi Hisham di dalam beberapa kitab jarah ta'dil, kitab Rijal dan dalam Ilal al-Hadis juga dijelaskan, pada dasarnya Hisham itu belum pernah mendengar hadis tentang menyentuh zakar dari bapaknya, belum pernah, Ustaz. Gitu masalahnya gitu. Sedangkan di sini Hisham, bahkan ada juga yang menyebutkan Hisham itu adalah pentadlis gitu. Makanya di sini menggunakan an. Sebagaimana sanadnya dijelaskan, ini kan bersumber dari Abdullah bin Al-Walid menerangkan menerima dari Sufyan menerima dari Hisham bin Urwah menerima dari bapaknya yaitu Urwah. Urwah menerima dari Marwan menerima dari Busroh binti Sofwan. Nah, di sini ada keinqitoan begitu. Ada terputusnya sanad. Jadi tidak pernah menerima hadis tentang mengusap atau menyentuh zakar dari bapaknya. Kok ini ada hadis anak menerima dari bapak tentang mengusap atau menyentuh zakar? Berarti ini hadis ini munqati, itu diantaranya. Sehingga dhaif gitu. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi menjelaskan, benarkah demikian? Benarkah Hisham itu tidak menerima hadis dari bapaknya tentang menyentuh zakar? Maka Imam At-Tirmidzi menyebutkan, bahkan ada dalam Tartib Ilau Tirmidzi karya Abi Thalib Al-Qadhi. Di sana disebutkan, Sa'altu Muhammadan, aku bertanya kepada Muhammad. Maksudnya Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari, an ahadisi masa zakar, tentang hadis-hadis menyentuh zakar. Faqala as-sahhu syai' indi fi masjid zakari hadis busroh. Kata Imam Al-Bukhari bahwa menurutku yang paling sahih tentang menyentuh zakar itu adalah hadis busroh gitu. Busroh yaitu ibnatu Sofwan, putrinya Sofwan. Wasohih an Urwah an Marwan an Busroh. Kata Imam Al-Bukhari, di antara kedua hadis itu, antara menyentuh zakar tidak membatalkan wudu, menyentuh zakar membatalkan wudu, kata Imam Al-Bukhari, menurutku yang paling sahih itu adalah menyentuh zakar membatalkan wudu dan harus wudu lagi. Begitu kata Imam Al-Bukhari. Gitu. Nah, di sini pun harus dijelaskan. Lantas bagaimana? Di sini kan Hisham menggunakan sigohan. Sigohan. Jadi an dari bukan sami itu atau bukan akhbarona. Nah, ini pun muskil atau iskal ini sudah dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam ilalnya. Jadi Imam Ahmad pun memiliki kitab ilal. Qala Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad berkata, qara'tu ala abi Abdullah bin Al-Walid qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Hisham bin Urwah an Marwan. Nah, di sini disebutkan bahwa Sufyan menerima dari Hisham menerima dari bapaknya menerima dari Marwan menerima dari Busroh binti Sofwan yang menerangkan tentang man masa dzakaru falyatawaddo wudu'ahu lis-shalah. Barang siapa yang menyentuh zakar maka berwuduklah
wudu'an li sholat, wudu untuk melaksanakan sholat. Kemudian qara'tu ala abi wa sami'tuhu minhu qalas hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisyamin qala akhbarani abi. Nah, di sini disebutkan dalam ilalnya Imam Ahmad bahwa Yahya bin Sa'id menerima dari Hisyam qala akhbarani abi gitu. Jadi kalimatnya bukan an. Maka pentadlisan kalimat an di sini sudah hilang. Sebab akhbarani abi telah menghabarkan kepadaku bapakku, itu kata Hisyam. Kan tadi gini Ustaz. Aku kata Hisyam menerima dari bapakku. Dari tidak jelas apakah mendengar atau bagaimana gitu. Nah, di dalam ilalnya Imam Ahmad dijelaskan dengan sigoh akhbaroni. Jadi Hisyam telah menghabarkan kepadaku, kata Hisyam, bapakku begitu. Sehingga dari sinilah hadis ini adalah hadis yang sahih begitu. Nah, dalam hal ini metode apa yang digunakan? Gitu. Metode apa yang digunakan? Yang pertama, jadi metode-metode hadis pada dasarnya kalau menurut saya pribadi dan saya pun mengacu kepada para ulama yang lain, hadis ini keduanya sahih, Ustaz. Sahih. Iya. Jadi kalau kita keduanya sahih. Jadi kesimpulannya kedua-duanya sahih. Hadis yang menerangkan memegang, menyentuh zakar tidak usah wudu lagi. Menyentuh zakar harus berwudu lagi, kedua-duanya sahih begitu. Nah, disinilah ada yang namanya mukhtaliful hadis namanya. Hadis-hadis yang bertentangan. Dua hadis yang bertentangan. Jadi mana yang benar? Sahih, dua nana bertentangan gitu. Kata hadis yang pertama tidak usah wudu lagi, gitu kan. Kata hadis yang kedua harus wudu lagi, gitu kan. Ini namanya mukhtalif. Mukhtaliful hadis. Sahabat harmoni rahimakumullah. Ada beberapa metode yang digunakan. Ada metode tarjih. Tarjih itu mana yang lebih kuat. Ada juga dengan sebutan metode nasih mansuh. Harus dihapus nih salah satunya. Mana yang tidak dihapus, mana yang dihapus. Atau al-jam'u, kedua-duanya dipakai. Gitu. Al-jam'u, kedua-duanya dipakai. Hadis yang tidak membatalkan wudu dipakai, hadis yang membatalkan wudu dipakai dengan beberapa syarat. Yang keempatnya dengan metode tawakuf, didiamkan, dicari lagi gitu, dibahas lagi, begitu. Nah, yang mengambil metode tarjih itu adalah Imam Ibnu Hajar di antaranya. Kata Imam Ibnu Hajar, cukuplah hadis Busroh sebagai penjelasnya. Yang lebih rajih adalah hadis Busroh, kata Imam Ibnu Hajar, menjelaskan hadis Busroh, maksudnya hadis yang menyentuh zakar kemudian berwudu lagi, itu yang lebih rajih, itu yang lebih kuat. Begitu kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau begitu sependapat dengan Imam Al-Bukhari. Iya, Imam Ibnu Hajar kan selalu bermazhab gitu kan. Al-Bukhari ya. Iya. Itu kebanyakan bermazhab kepada Imam Bukhari, Ibnu Hajar itu. Nah, kemudian ulama yang lain itu menyebutkan kedua-duanya sahih. Dan tidak bisa ditarjih, melainkan harus dijama. Begitu kata ulama yang lain. Ini tidak bisa ditarjih, tidak bisa dinasih mansuh, dan caranya harus dijama, kedua-duanya diamalkan. Begitu menurut ulama yang lain gitu. Kumaha atuh ngamalkeun ananya. Nah, disinilah gitu. Posisi peneliti di sini hemat saya kan. Setelah beberapa kali kaji, dan ini pun sudah saya tulis di dalam satu makalah yang begitu panjang saat itu. Pasti. Ya. Nah, menurut hemat saya, kedua hadis ini memang sahih. Maksudnya hasan gitu ya, tapi maksudnya hujah. Hadisnya hujah, sahih atau hasan, dan secara fikih dijama. Jadi secara fikih hadis ini masuk kepada dijama, tidak bisa ditarjih, tidak bisa dinasih mansuh. Yang ketiga, nasih mansuh itu berlaku secara hukum asal. Nasih mansuh berlaku secara hukum asal. Nah, peninjauan nasih mansuh ini harus dilihat dulu secara hurufnya, Ustaz. Ini juga bingung nih hurufnya itu. Maksudnya begini, antara hadis yang pertama dan yang kedua ini duluan yang mana? Antara hadis yang membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu itu duluan yang mana hadisnya? Itu kan sangat sulit sekali kajian seperti itu begitu. Tarikh, sejarah. Iya, masuk kepada sejarah, tarikhul mutun nantinya ke sana. Nah, ternyata saya menemukan hadis masih dari Tolak, dari Ma'rifatus Sahabah Abi Nu'aim. Dari Tolak di sini yang menerima dari Nabi SAW
bahwa kata Nabi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Unik di sini. Di sini hadis tolak menyebutkan bahwa barang siapa yang menyentuh zakarnya falyatawaddo, maka berwudulah. Padahal hadis tolak tadi yang pertama, Ustaz. Hadis tolak itu menyebutkan bahwa ketika menyentuh zakar tidak usah wudu lagi. Iya. Itu kan hadisnya. Iya. Tapi dalam hadis ini masih dalam hadis tolak bahwa barang siapa yang menyentuh zakar falyatawaddo, maka berwudulah. Nah, di sini nih mulai ada pencerahan sedikit. Iya. Gitu. Jadi artinya tolak di sini memiliki dua hadis. Hadis yang pertama, barang siapa atau orang yang menyentuh zakar maka tidak mesti berwudu lagi. Itu yang pertama ya. Ya, itu masih dari tolak sumbernya. Hadis yang kedua dari tolak juga, bukan dari busroh, dari tolak. Nah, dari tolak juga menyebutkan bahwa barang siapa yang menyentuh zakar hendaklah berwudu lagi. Artinya, nah di sini sejarahnya adalah tarikhnya, artinya tolak di sini pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan seseorang, di mana perbuatan seseorang ini pernah menyentuh zakarnya. Ditanyakan kepada Rasulullah, gitu. Apakah harus berwudu lagi? Kata Rasulullah, tidak. Sebab zakar itu bagian dari tubuh, bagian dari jasad kita. Kemudian hadis yang keduanya tolak memahami dan mendengarkan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka berwudulah. Artinya di sini ada yang mengungkapkan nasih mansuh, gitu. Maksudnya begini, nasih mansuh di sini adalah hadis yang dimana tolak menyebutkan menyentuh zakar tidak usah wudu lagi. Hadisnya bukan sampai di sana, tapi man massa, yang dimaksud man massa di sini adalah lebih utama untuk berwudu lagi, begitu, Jadi lebih utama untuk berwudu lagi. Seseorang yang menyentuh zakar dianjurkan untuk berwudu lagi, gitu. Dianjurkan untuk berwudu lagi. Jadi gitu. Tidak, kalau dianjurkan itu berarti kan pada dasarnya tidak wajib, tidak membatalkan, begitu. Pada dasarnya begitu, tidak membatalkan. Nah, fikih hadisnya para ulama memiliki 4 pendapat. Fikih hadisnya ini yang sudah mulai terakhir ya, udah jam 6:30 kurang. Para ulama berbeda pendapat tentang 2 hadis ini. Yang pertama, batal wudunya dan wajib berwudu lagi. Ini pendapat yang pertama. Menyentuh zakar, batal wudunya dan harus berwudu lagi. Pendapat yang kedua, tidak batal wudunya dan tidak mesti wudu lagi. Pendapat yang ketiga, batal wudu jika ada syahwat. Ada syahwat misalkan. Ketika ada syahwat, batal wudunya. Pendapat yang keempat, tidak batal wudunya jika tidak ada syahwat. Begitu. Jadi bisa kegambar ya. Ini 4 pendapat. Jadi mana tuh? Bentar, terakhir. Sabar Pak Hadir. Nah, dari beberapa metode yang ditawarkan, 4 metode tadi terkait mukhtalaful hadis, itu sepakat para ulama, dan saya sendiri pun lebih condong ke sini, yaitu metode al-jam'u. Harus dijamak nih hadis, tidak bisa dinasi mansuh, tidak bisa ditarjih, gitu. Maka al-jam'u harus dijamak. Dengan begitu, karena hadis tolak adalah sahih yang menyebutkan bahwa tidak mesti wudu lagi setelah memegang atau menyentuh zakar, hanya dihukumi mustahab nantinya. Dan hadis busroh pun sahih, yaitu ketika menyentuh zakar harus berwudu lagi. Dengan begitu, kedua hadis ini sahih, maka anjuran wudu di sana menunjukkan mustahab, gitu. Artinya menyentuh zakar boleh berwudu, boleh tidak berwudu lagi, lebih utama untuk wudu, gitu. Lebih utama. Utama ya. Jadi lebih utama. Gitu ya. Ya. Jadi mustahab, termasuk Syekh Utsaimin nanti menjelaskan panjang sekali di dalam syarah Bulughul Maramnya. Itu disebutkan dengan beberapa pendapat beliau. Nah, di sini bisa disimpulkan. Kesimpulannya adalah
Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Kesimpulannya. Yang pertama, menyentuh zakar baik disengaja ataupun tidak, baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Ini pada dasarnya. Pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Yang kedua, menyentuh zakar bukan karena syahwat. Menyentuh zakar bukan karena syahwat, baik itu gatal yang tadi, atau kepegang, jadi tidak sengaja, ketoel, maka tidak mesti wudu lagi, wudunya tidak batal, tidak mesti wudu lagi. Yang ketiga, menyentuh zakar karena syahwat. Menyentuh zakar karena syahwat lebih utama, mustahab untuk berwudu lagi. Begitu. Karena ada syahwat memegang zakar, maka lebih utama, mustahab untuk berwudu lagi. Yang keempat, menyentuh zakar karena unsur kesengajaan tanpa syahwat. Karena unsur kesengajaan ini memegangnya, lebih utama wudu lagi. Gitu. Memegang, pakai celana sieun apa namanya? Sleting gitu kan. Sieun kacepet sleting, dipegang, maka dengan begitu harus lebih utama berwudu lagi. Yang kelima, menyentuh zakar orang lain. Menyentuh zakar, iya disebutkan dalam Syekh Utsaimin. Maksudnya adalah istri memegang atau menyentuh zakar suaminya gitu. Maka lebih utama wudu lagi begitu kata Syekh Utsaimin. Dan saya sependapat karena ada syahwat, ya, dengan catatan karena ada syahwat. Jadi ketika seorang istri, maaf sekali, sebab ini hukum harus dijelaskan. Seorang istri itu kan menyentuh zakar suaminya lebih diutamakan untuk berwudu lagi, begitu. Yang lebih utama. Jadi kesimpulannya, anu wuduna teh sah. istrinya lebih utama, istrinya yang memegangnya. Nah, kesimpulan akhir dari barusan bahwa intinya memegang zakar atau menyentuh zakar itu pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Dan lebih utama aja, lebih utama untuk berwudu lagi. Begitu. Ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, lebih utama untuk berwudu lagi. Itu Ustaz kesimpulan dari hadis nomor 6 dan hadis nomor 7.